Saat ini, filosofi think different yang diusung Apple benar-benar nggak guna di tangan para pengguna iPhone di negara Konoha ini. Ini penting buat kamu ketahui, karena kamu sudah termasuk di dalamnya saat ini. Aku tahu yang kamu rasain. Tiap tahun kamu mantengin perilisan iPhone tanpa bisa ngebeli tuh HP. Ditambah, di luaran sana makin banyak orang-orang yang pegang iPhone. Sedangkan kamu cuma bisa ganti wallpaper atau tema iPhone di HP Android kamu. Jarak antara status sosial yang ditenteng iPhone dengan jarak ekonomi kita tak terbantahkan jauhnya. Mungkin itu yang akhirnya bikin kamu ngambil jalan pintas, yaitu cicilan kredit. Sepintas, perusahaan-perusahaan fintech itu seolah-olah mempermudah kamu memiliki iPhone. Tapi rahasia gilanya adalah mereka sebenarnya ngerogoh kantong kamu secara perlahan buat ngambil keuntungan yang melimpah. Setelah punya iPhone, kamu udah ngerasa jadi manusia yang paling eksklusif dan berasa paling keren. Enggak sama sekali. Karena saat ini iPhone udah jadi smartphone yang kayak gorengan. Aku bakal bahas ini beberapa menit lagi. Terbukti, menurut data yang dirilis oleh IDC, sebanyak 2,7 juta unit ponsel Apple telah diimpor ke Indonesia di tahun 2024. Hingga video ini aku buat, makin banyak pengguna iPhone yang ngegunain HP besutan Apple ini cuman buat pamer status sosial. Dan gak menutup kemungkinan smartphone yang desainnya emang elegan dan keren ini bakal jadi smartphone yang gak ada istimewa-istimewanya sama sekali di masa-masa yang akan datang. Siapa yang bakal jadiin hal itu benar-benar jadi kenyataan? Kamu. Iya, kamu. Itulah kenapa filosofi think different yang diusung Apple benar-benar bisa dikatakan rontok di tangan para pengguna iPhone di negara Konoha ini. Di video kali ini, ada 4 unsur yang terkandung dalam filosofi think different-nya Apple yang nggak berguna sama sekali di tangan para pengguna di negara Konoha ini. Out of the box merupakan salah satu unsur yang ada dalam filosofi think different-nya Apple. Dan unsur ini nih, udah nggak ada gunanya lagi. Ini dikarenakan fenomena FOMO yang menjangkiti para pengguna iPhone khususnya di negara Konoha. FOMO udah ngebawa kamu ke dalam segerombolan manusia palsu yang mempertontonkan kemewahan di balik ketidakmampuan. Dan rahasia yang nggak banyak diketahui oleh orang awam kayak kamu, FOMO yang menjangkiti kamu saat ini adalah bagian dari ide jeniusnya Apple untuk salah satu produk masterpiece-nya, yaitu iPhone. Tapi sangat ironi, alih-alih pengen nyiptain circle yang isinya sekumpulan manusia yang punya pemikiran out of the box macam Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Muhammad Ali, dan semacamnya, Apple malah menggiring penggunanya masuk ke dalam circle yang isinya para manusia yang mempunyai pemikiran-pemikiran sama, yaitu memamerkan status sosial. Jangankan ngerubah dunia, ngerubah diri sendiri aja gak mampu. Kamu dan circle kamu itu pengen bikin orang lain terkesan dengan smartphone elegan yang kalian pegang. Hei, itu malah sebaliknya. Kalian malah dapat banyak hujatan dari banyak orang. Ayolah, coba kalian pikir deh, fitur-fitur iPhone kayak Dynamic Island, Screen Distance, dan Retina Display merupakan fitur-fitur yang sangat eksklusif dan juga menjadi inspirasi bagi brand-brand smartphone yang lain. Ide-ide seperti ini hanya bisa didapat oleh orang-orang yang cara berpikirnya berbeda dari orang-orang pada umumnya. Dan setelah ide-ide itu diwujudkan dalam fitur-fitur yang canggih seperti yang aku sebutin tadi, kamu malah ngegunainnya cuman sekedar buat memamerkan status sosial doang. Out of the box sudah nggak ada gunanya lagi. Visi dan misi Apple nyiptain smartphone sekelas iPhone sangatlah jelas. Sedangkan kamu, apa tujuan kamu beli iPhone? Eksistensi. Itu sama sekali nggak sejalan dengan visi misi yang diusung Apple. Kenyataan saat ini yang nggak bisa ditolak adalah dunia berjalan begitu cepat. Dan si Apple Croak di tangan kamu itu tuh bisa ngerubah masa depan kamu makin surem. Atau tujuan kamu emang mau jadi manusia terbelakang di masa depan? Eksistensi yang menjadi alasan kamu beli iPhone bakal terus berseberangan dengan filosofi Apple yang think different itu. Ibarat seorang prajurit, kamu dikasih senjata super canggih dan kamu tidak bisa ngegunain fitur-fitur senjata canggih tersebut dengan tepat dan benar. Alhasil, kamu mati konyol di medan peperangan. Apple pengen produknya yang bernama iPhone itu bisa menunjang penggunanya mengembangkan diri. Tapi ketika iPhone berada di tangan kamu dan circle kamu itu, semuanya melenceng jauh dari visi dan misi Apple. Jadi iPhone yang awalnya didesain dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu untuk menunjang penggunanya mengembangkan diri, seolah-olah berubah menjadi gadget yang gak jelas, yang cuma bisa nyiptain generasi tanpa inovasi.
Senasib dengan unsur yang kedua tadi, unsur yang ketiga ini yaitu inovasi juga hancur dengan eksistensi yang menjadi alasan kamu membeli iPhone. Satu kenyataan yang gak pernah kamu tahu sebelumnya. Eksistensi sebenarnya bisa nuntun kamu terus maju dan terus berkembang. Tapi eksistensi yang kamu pilih itu beda. Itu malah bikin kamu stagnan atau malah mengalami kemunduran. Di sini aku coba gambarkan eksistensi sebagai jalan yang bercabang. Kamu seperti seseorang yang sedang menempuh perjalanan, dan jalan ini bercabang dua nih. Dua jalan ini seolah-olah sama-sama berjalan lurus ke depan. Tapi kenyataannya hanya satu jalan yang bakal benar-benar terus ngebawa kamu bergerak maju. Sedangkan jalan yang lain bakal ngebawa kamu muter di situ-situ aja dan bahkan mundur jauh ke belakang. Jalan eksistensi yang kedua ini nih yang kamu tempuh sekarang. Kamu melenceng sangat jauh dari jalan eksistensi yang benar. Kamu berharap orang lain ngakuin status sosial kamu dengan nunjukin iPhone di tangan kamu. Tapi kenyataannya, kamu malah dapat banyak hujatan dari banyak orang, tahu nggak? Jangankan berinovasi, kepikiran buat berinovasi aja enggak. Kamu hanya sibuk mempertontonkan logo Apple Coak yang ada di tangan kamu itu. Asalkan banyak orang yang ngelihat hal tersebut, kamu udah puas dan gak butuh apa-apa lagi. Persetan dengan inovasi. Saat ini fintech udah benar-benar ngancurin eksklusivitas iPhone. Gak bisa dipungkiri kalau fintech memang menawarkan banyak kemudahan bagi para penggunanya yang membutuhkan dana. Tapi itu hanya ilusi semata. Mereka bakal benar-benar nguras dompet kamu setelah itu. Hal itulah yang ngerusak eksklusivitas iPhone saat ini. Dulu nggak sembarang orang bisa pegang HP ciptaannya Steve Jobs yang satu ini. Label status sosial yang ditenteng iPhone benar-benar ngegambarin gimana latar belakang pemiliknya. Bermobil, outfit mewah nan elegan, dan dompet yang dihuni oleh kumpulan ATM dan kredit card dari bank-bank ternama. Itu karena harga iPhone emang diperuntukkan buat kaum menengah ke atas. iPhone memang seeksklusif itu dulunya. Tapi ketika perusahaan-perusahaan fintech bergerilya menawarkan ilusi-ilusi nominal kredit, eksklusivitas iPhone seperti butiran debu yang terkena angin. Dari yang gajinya puluhan juta hingga yang ratusan ribu per bulan. Dari anak pejabat hingga anak tukang gorengan. Dari orang tua hingga anak SMP, mereka sama-sama bangga menggenggam iPhone 8 hingga iPhone seri terbaru. Bukan sekedar gadget yang mereka tenteng kemana-mana, tapi juga pembuktian status sosial. Kamu pengen menjadi manusia eksklusif dengan iPhone-mu sekarang. Tapi maaf, iPhone sekarang udah kayak gorengan. Saat ini iPhone menjelma menjadi smartphone sejuta umat yang eksklusivitasnya semakin berkarat. Sebenarnya nggak semua pengguna iPhone seperti yang aku bahas dari tadi. Ada pengguna yang membeli iPhone bukan cuma sekedar buat pamer-pameran status sosial. Ada yang buat kebutuhan film, konten video, editing video, bahan review. Bahkan ada yang membeli iPhone cuma sekedar menikmati kenyamanan fitur-fitur atau feel saat digenggam aja. Itu masih bisa diterima. Tapi kalau cuma sekedar buat pamer-pameran status sosial, Itulah video soal filosofi Think Different Apple yang sama sekali nggak sejalan sama pengguna-pengguna iPhone di negara Konoha saat ini. Komen aja di kolom komentar kalau ada yang nggak setuju dengan pembahasan kali ini. Dan silahkan di-share ke teman-teman kamu yang sedang tersesat di circle iPhone user yang salah. Ya, cepat sadar. Aku Noval, sampai jumpa di video selanjutnya.